Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Nafarel Farm. Dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi tantangan yang dihadapi petani di musim kemarau dan cara memaksimalkan hasil panen meski dengan modal yang minim. Jika sahabat seorang petani yang ingin memastikan bahwa setiap butir pupuk yang sahabat gunakan benar-benar memberikan hasil yang terbaik, maka video ini untuk sahabat. Musim kemarau sering membawa dampak buruk pada produktivitas pertanian, seperti penurunan kualitas hasil panen dan serangan hama yang meningkat. Kami akan berbagi beberapa langkah praktis tentang pemupukan yang berimbang dan cara-cara efektif lainnya untuk meningkatkan hasil panen sahabat. Mulai dari cara memeriksa pH tanah, hingga trik pemupukan yang dapat membantu sahabat menghemat waktu dan biaya. Kami punya semua informasi yang sahabat butuhkan. Jadi, pastikan sahabat tetap menyimak video ini hingga akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya. Mari kita mulai. Kondisi anomali cuaca pada musim kemarau membuat produktivitas petani menurun signifikan. Untuk mendorong kualitas hasil panen dengan modal yang minimal, penting bagi petani memastikan pupuk yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal. Tidak sedikit petani yang mengeluhkan hasil panen tidak maksimal. Hal ini karena mereka kurang memahami cara pemupukan yang tepat. Akibatnya, tidak sedikit petani gagal panen karena ledakan hama dan penyakit. Demi menyiasati hal tersebut, penting menyesuaikan kebutuhan dari tanaman yang ada maupun status hara dalam tanah, agar petani tidak hanya bisa mendapatkan keuntungan, tapi dapat mengefisiensikan waktu, tenaga, dan juga biaya. Lebih lanjut, beberapa langkah penerapan pemupukan berimbang diantaranya. Yang pertama, memperhatikan karakteristik jenis tanah. Kadar pH di tiap tanah tidak sama, karena itu penting memeriksa terlebih dahulu pH tanah dengan apa yang ingin kita tanam. Salah satunya menggunakan dolomit. Dengan melakukan penyesuaian tersebut, maka kualitas hasil tanaman diharapkan bisa lebih baik. Di samping itu, tanah juga memiliki berbagai jenis, seperti tanah berpasir, tanah hitam, dan tanah berbatu. Agar hasil tanaman bisa bagus, disarankan petani untuk memperhatikan kondisi tanah dengan jenis tanaman yang akan ditanam. Sebagai contoh, jenis sayuran, buah semangka dan melon memiliki karakteristik akar yang lemah. Karena itu, penanamannya tidak bisa dilakukan di tanah keras, melainkan di tanah lembut dan berpasir. Yang kedua, tidak langsung mengobati daun yang kuning. Seringkali petani melakukan pengobatan ekstra saat tanaman mulai terkena hama. Padahal, semakin banyak obat yang digunakan tidak menjamin hama akan hilang. Ada dosis obat tertentu yang perlu diperhatikan. Bahkan, pengobatan seharusnya dilakukan sejak awal sebagai langkah antisipasi. Ada kondisi tertentu yang perlu diperhatikan petani saat penyemprotan, yakni setelah hujan turun. Hal ini mengingat virus berkembang cukup cepat saat hujan. Maka dari itu, penyemprotan penting dilakukan segera. Yang ketiga, menyiasati trik pemupukan. Setiap pupuk memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.
Pupuk yang bersifat slow release bisa dijadikan pupuk dasar karena tahan lama di tanah, tanpa harus diberikan di tengah-tengah penanaman. Dengan begitu, petani bisa hemat dan bisa sekali bekerja sampai nanti pasca panen. Sebagai salah satu produk unggulan dan idola para petani, NPK Pelangi dari PKT dinilai bisa menjadi jawaban untuk memberikan hasil yang maksimal. Sebab, pupuk ini memiliki kandungan yang lengkap dari mulai nitrogen, fosfat, dan kalium. Diformulasikan dengan sangat fleksibel sesuai kebutuhan pelanggan. Pupuk ini terbukti dapat meningkatkan hasil panen. Pemupukan yang berimbang yang diterapkan dapat memberikan keuntungan karena hasil panen melimpah namun tetap hemat biaya. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Kami harap informasi tentang pemupukan berimbang dan trik-trik efektif untuk meningkatkan hasil panen di musim kemarau bermanfaat untuk sahabat. Jika sahabat memiliki pertanyaan atau pengalaman sendiri yang ingin dibagikan, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk memberikan like jika sahabat merasa video ini berguna, dan share kepada teman-teman sahabat yang mungkin juga membutuhkannya. Dengan berbagi, kita bisa saling membantu dan meningkatkan produktivitas pertanian bersama. Untuk tips dan trik pertanian lainnya, pastikan sahabat sudah subscribe ke channel kami dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Selamat bertani, semoga hasil panen sahabat melimpah dan sukses selalu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.